Bab 726. Itu mengangkat kepalanya yang angkuh sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terlukiskan. Garis keturunan Raja Naga Emas dalam tubuh Tang Wulin berfluktuasi dengan hebat begitu dia melihatnya. Detik berikutnya, dia merasakan aura garis keturunan di tubuhnya akan meledak. Bahkan 12 Raja Segel Emas Naga yang tersisa di tubuhnya sedikit bergetar. Ini. Tang Wulin tiba-tiba teringat penyebutan Gu Yue tentang sejarah klan naga kepadanya. Dewa Naga. Ini adalah jiwa naga Dewa Naga. Tang Wulin menjadi pucat karena ketakutan. Mungkinkah jiwa naga 7 warna raksasa itu adalah Dewa Naga legendaris? Dewa Naga yang pernah memimpin binatang ilahi mendatangkan malapetaka di alam ilahi dan hampir menghancurkan seluruh alam ilahi. Oleh Tuhan, hal yang memanggilnya sebenarnya adalah Dewa Naga. Tang Wulin membawa Dai Yuner saat mereka melayang ke tanah. Meskipun memiliki Tang Wulin di sisinya, Dai Yuner menggumamkan sesuatu yang tidak jelas sebelum dia pingsan. Tang Wulin buru-buru meraihnya dan memeriksa tanda vitalnya. Untungnya, dia baik-baik saja meskipun dia pingsan. Dia mengambil mutiara naga Dai Yuner, menggunakan tangannya untuk mencubit mutiara. Dia berusaha mengaktifkan mutiara hanya untuk menyadari bahwa tidak ada cara dia bisa memicu mutiara naga. Tang Wulin hanya bisa berpegangan pada Dai Yuner karena dia tidak berani membiarkannya meninggalkan sisinya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi padanya jika dia melakukannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok naga-naga Dewa Naga yang sangat besar di hadapannya. Garis darah di tubuh Tang Wulin menyala sebentar sebelum perasaan yang tak terlukiskan menggenang di dalam hatinya. Apa? Gu Yue pernah berkata bahwa Dewa Naga mati dan berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Mungkinkah garis keturunan Raja Naga Emas di tubuh saya berasal dari sini? Di sisi lain, saya kira itu bukan darah naga 7 warna yang mengalir di tubuh Gu Yue, tetapi garis keturunan Raja Naga Perak. Mungkin itulah alasan mengapa dia datang mencari saya di akademi untuk berada di dekat saya. Sensasi sakit hati yang tak terlukiskan merasuki hatinya. Tidak heran dia dekat dengan saya setelah semua. Jiwa naga Dewa Naga tetap tak bergerak di tengah lembah gunung. Tubuhnya diselimuti cahaya 7 warna. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan membawa Dai Yuner saat dia berjalan maju perlahan sampai dia sangat dekat dengan jiwa naga Dewa Naga. Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum ia melepaskan sepotong logam langka dari alat penyimpanan jiwa. Pergelangan tangannya menjentikkan sekali dan mengirim logam langka itu terbang ke arah jiwa naga. Jiwa naga bergetar sedikit. Lalu sepotong logam langka menghilang. Tang Wulin dapat melihat dengan jelas bahwa potongan logam langka itu diuapkan. Apa? Kekuatan yang luar biasa. Betapa mengerikannya jika jiwa naga Dewa Naga itu memancarkan energinya. Tang Wulin menyeka dahinya saat dia memikirkan hal itu. Tombak naga emas membesar di telapak tangannya. Karena dia sudah ada di sini, dia ingin melihat sejauh apa dia bisa pergi. Dia meletakkan Dai Yuner di sebelah kakinya sebelum dia dengan hati-hati memeriksa jiwa naga dengan tombak naga emasnya. Dia merasa gugup dan cemas pada saat yang sama. Sama seperti tombak naga emas bersentuhan dengan jiwa naga Dewa Naga. Tombak naga emas bergetar hebat. Segera setelah itu, suara berdengung bergema dan semakin keras ketika jiwa naga Dewa Naga yang besar itu tampak hidup. Raungan naga yang gagah berani bergema di seluruh lembah naga. Pada satu saat itu, semua jiwa naga yang berkeliaran di lembah naga terguncang dan merangkak dari tanah. Semua tulang naga di kuburan naga tampak terbangun ketika mereka gemetar dalam upaya mereka untuk berdiri. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia 7 warna dan semuanya berubah di depan matanya. Sosok merah darah muncul di benaknya. Dia menyaksikan tanpa daya ketika sosok merah darah menunjuk ke langit. Di sana tampak pedang raksasa berwarna merah darah dengan kedua ujungnya yang seolah menyentuh langit dan bumi menebasnya. Pada saat berikutnya, semuanya berwarna merah darah. Dia merasa seperti tubuhnya terbelah. Rasa sakit yang membakar membuatnya berteriak kesakitan. Sosok perak muncul di sisinya pada saat ini. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan telapak tangannya yang membesar dengan cepat menamparkan jiwa naga Dewa Naga. Tubuhnya gemetar sekali ketika dia diselimuti oleh cahaya 7 warna. Tidak seperti Tang Wulin. Dia masih sadar akan situasi saat ini.
Dia menoleh ke samping dan menatap pria yang memegang tombak naga emas di tangannya yang wajahnya kesakitan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah Dewa Takdir membodohi saya? Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu menawarkan dirimu sendiri? Apakah Anda tahu bahwa saya hanya perlu bergabung dengan Anda sekarang untuk mengekstraksi garis emas Raja Naga dari tubuh Anda untuk menghidupkan kembali bagian dari kekuatan Dewa Naga? Anda pasti akan mati jika saya melakukannya. Saya telah melakukan yang terbaik untuk menghindari Anda. Untuk menjaga jarak dari Anda. Namun, mengapa Anda ada di sini saat ini? Mengapa? Dia bertanya dengan marah. Namun Tang Wulin tidak bisa mendengarnya sama sekali. Tiba-tiba, tubuh Tang Wulin dan tubuhnya bergetar secara bersamaan ketika kekuatan memancar keluar dari tubuh mereka untuk menarik mereka bersama. Tubuh Tang Wulin tertarik pada gadis berambut perak dengan cepat sementara jiwa naga Dewa Naga berubah menjadi bola cahaya 7 warna. Itu melonjak ke arah mereka dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kematianmu akan menggenapiku dan menjadi kekuatan bagiku untuk menghidupkan kembali Dewa Naga. Pada saat itu, tidak ada orang lain di dunia yang akan mampu menghentikan saya lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan saya dari membalas dendam untuk klan naga dan membalaskan dendam binatang buas. Tang Wulin, tahukah Anda itu? Kenapa kamu ada di sini sekarang? Dia mengangkat tangan kanannya perlahan saat telapak tangannya dengan sisik perak berubah menjadi cakar naga. Tang Wulin semakin dekat padanya bahwa dia hanya perlu menjatuhkan cakar untuk membunuhnya segera. Dia bisa segera melepaskan kekuatan Raja Naga Emas dari garis keturunannya. Namun, telapak tangannya tidak berusaha untuk mencakar Tang Wulin meskipun jaraknya pendek. Matanya basah saat air mata mengalir di pipinya. Tidak, dia menggelengkan kepalanya dengan sia-sia saat dia menarik tangan kanannya. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Tang Wulin. Tang Wulin diledakkan bersama dengan tombak naga emasnya dan terbanting hampir ke tepi lembah naga jauh. Cahaya 7 warna intens melonjak menuju gadis berambut perak sekaligus. Tubuh Dai Yuner di tanah bergetar sekali seolah-olah ada sesuatu yang akan melayang keluar dari tubuhnya. Dia diliputi pancaran 7 warna samar yang melindungi tubuhnya. Namun, pancaran 7 warna tampak sangat lemah seolah-olah akan hancur setiap saat. Itu adalah energi jiwa naga yang diserap Dai Yuner sebelumnya. Jiwa naga melindunginya. Itu dia. Dia bersamanya sekarang. Apa dia memilihnya? Kepahitan muncul di sudut bibir gadis berambut perak itu. Dia menghirup napas dalam-dalam. Mungkin ini pilihan terbaik. Dia mengambil langkah ke depan dan mengangkat kaki kanannya menendang Dai Yuner ke udara. Dia melambaikan tangan kanannya sekali ketika aliran cahaya perak berkilauan. Lalu dia mendorong Dai Yuner langsung ke cahaya perak. Mutiara naga di tubuh Dai Yuner bersinar cerah. Tubuhnya lenyap begitu memasuki ruang perak. Gadis berambut perak itu berbalik. Aliran udara 7 warna melonjak ke tubuhnya seperti segerombolan lebah yang menyebabkan auranya naik berkali-kali lipat. Sementara itu, jiwa naga Dewa Naga telah berubah ilusi. Namun, ada bagian terpisah yang terbang ke arah Tang Wulin di kejauhan. Itu menyeretnya ke mendekati gadis berambut perak. Dia mendekati gadis itu sekali lagi. Secara tidak sengaja. Tepat ketika pria itu mendekatinya. Dia menendangnya. Tetap saja. Dia menangis. Aliran udara 7 warna dimasukkan ke dalam tubuh mereka terus-menerus mengangkat aura mereka. Segel Raja Naga Emas ke-7 di tubuh Tang Wulin meledak terbuka dengan ledakan keras. Namun demikian, tubuhnya memiliki ketahanan logam lembaran besi di bawah stimulasi pancaran 7 warna. Dia bisa menyerap energi segel ke-7 ke dalam tubuhnya dengan mudah dan menyatu dengan itu sepenuhnya. Segera setelah itu, diikuti oleh pecahnya segel Raja Naga Emas ke-8 yang menghasilkan ledakan keras lainnya. Secara bersamaan, cincin jiwa emas ke-4 muncul. Tang Wulin mendengus teredam saat ke-7 lubangnya berdarah. Meskipun pancaran 7 warna terus menyehatkan tubuhnya, dia hanyalah seorang manusia. Meskipun menyerap begitu banyak awan naga dan energi jiwa naga sebelumnya, tubuhnya masih tidak bisa menahan tekanan menembus 2 segel secara terus-menerus dan hampir hancur. Gadis berambut perak menggigit bibir bawahnya dengan lembut saat dia menggenggam kedua tangannya dan mengeluarkan raungan naga yang keras ke langit. Tubuhnya mulai membesar dengan cepat dan berubah menjadi naga perak raksasa setinggi 1000 meter.
Sayap di belakang punggungnya menyebar dengan tiba-tiba dan menghalangi aliran udara 7 warna agar tidak bersentuhan dengan Tanggulin. Dia menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan pengisian aliran udara 7 warna. Air mata mengalir terus-menerus ke matanya. Mengapa penderitaan seperti itu menjadi manusia? Apakah ini emosi manusia? Apakah ini sesuatu yang tidak kita miliki? Apakah manusia berevolusi karena mereka memiliki emosi seperti itu? Aliran udara 7 warna dimasukkan ke dalam tubuhnya sehingga sisik peraknya berkabut dengan pancaran 7 warna. Auranya semakin kuat seiring berjalannya waktu sampai seluruh lembah naga bergetar. Kepala naga raksasa itu perlahan berbalik untuk menatap pemuda yang berdarah keluar dari 7 lubangnya. Bab 727. Apakah ini ditakdirkan untuk menjadi? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Mungkinkah ini adalah bencana nyata bagi Dewa Naga? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Aku seharusnya membunuhnya. Bunuh dia dan aku tidak akan terkalahkan. Bunuh dia dan aku bisa. Namun, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya. Ini masalah yang sangat sederhana namun saya masih belum bisa melakukannya. Setelah memudar secara bertahap jiwa naga Dewa Naga, 2 kristal berbentuk berlian muncul di posisi inti di mana jiwa naga Dewa Naga berada di sebelumnya. Kristal-kristal itu ditangguhkan di udara. Salah satunya berwarna keemasan sedangkan yang lainnya berwarna perak. Lingkaran cahaya 7 warna beriak di sekitar setiap kristal. Kepulan awan naga melonjak ke bagian langit ini. Satu demi satu. Jiwa naga berkumpul dari seluruh lembah naga seperti ngengat tertarik pada cahaya. Mereka berubah menjadi bagian dari energi 7 warna saat mereka meresap ke dalam tubuh perak yang sangat besar. Ada celah yang tak terhitung jumlahnya pada sisik naga perak setinggi 1000 meter. Namun, celah-celah itu mulai menutup sedikit demi sedikit di bawah pancaran cahaya 7 warna. Lapisan tekstur seperti enamel yang muncul di tubuh Tanggulin mulai muncul di tubuhnya juga. Apalagi enamel itu tidak berwarna tetapi memiliki 7 warna. Akhirnya, ketika final dari lingkaran cahaya 7 warna melonjak ke tubuh naga raksasa perak, dia melolong ke langit. Raungan naga gemuruh membuat seluruh dunia kecil bergetar hebat. Aura sombong membuat tebing di sekitar lembah naga runtuh. Sosok besar itu perlahan-lahan menyusut dan berubah menjadi gadis berambut perak sekali lagi. Sosoknya melintas dan dia melayang ke depan kedua kristal itu. Dia meraih kristal perak dan menempelkannya di dadanya. Dia kembali menatap Tanggulin yang jauh di belakang dan menarik napas dalam-dalam. Dia memukul kristal emas dan mengirimnya terbang langsung ke Tanggulin. Pada hari aku mengumpulkan keberanian untuk membunuhmu akan menjadi hari di mana manusia akan dimusnahkan. Suaranya yang sedingin es bergema di lembah naga. Dan pada saat yang sama, tetesan air matanya jatuh. Kristal emas jatuh ke dada Tanggulin dan menghilang segera setelah berkedip sekali. Gadis berambut perak itu mengambil langkah menuju kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Keretakan besar dunia kecil itu bergetar di langit. Itu tidak akan berlaku lagi karena tunduk pada hukum dunia yang sangat kuat. Apa yang harus kita lakukan? Kakak. Pria botak yang mengesankan itu bertanya kepada pria berambut hitam itu. Pria berambut hitam itu mendengus. Kita harus menahannya. Apapun itu. Sekalipun itu mengorbankan nyawa kita. Tidak bisakah kamu merasakannya? Tuan kita telah menemukan tempat itu. Itu aura Dewa Naga. Setelah jatuhnya Dewa Naga, itu adalah gumpalan terakhir dari fragmen jiwa yang membuat seluruh klan naga tertidur. Semua orang bangkit dan memegang erat-erat. Cahaya perak melintas melewati pada saat yang tepat ini ketika sosok perak tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke celah hitam di langit. Tangannya mengulurkan dan membuat gerakan meraih ke arah kekosongan. Tiba-tiba, rasanya seolah-olah langit terbelah menjadi 2 bagian sementara keretakan besar yang 10 kali lebih besar dari sebelumnya muncul. Pergi. Gadis berambut perak itu berteriak dingin. Pada saat berikutnya, dia melonjak ke langit dan menghilang ke celah. 6 pria dan wanita masing-masing memberikan lolongan panjang. Mereka kemudian melompat ke langit dan mengubah diri mereka menjadi aliran cahaya sebelum menyelam ke dalam celah besar. Dalam sekejap, mereka pergi tanpa jejak. Seluruh dunia kecil bergetar sedikit. Lalu keretakan masif mulai menutup. Di puncak gunung,
Radiance menyala sekali dan Dai Yuner muncul dari udara yang tipis. Black One dengan cepat mengambil langkah maju untuk memeriksa kondisinya. Dia tidak tampak terkejut meskipun Dai Yuner tidak mengenakan topeng. Jelas bahwa dia menyadari identitasnya sejak awal. Setelah pemeriksaan singkat, Black One menghela nafas lega. Dia baik-baik saja. Hanya keadaan pikirannya yang terpengaruh. Kekuatan jiwanya akan pulih karena dia tidak lagi berada di lembah naga. Dia akan segera bangun tanpa penindasan dunia kecil. Untungnya, sang putri kembali dengan selamat. Ada kilatan cahaya lain ketika sosok muncul. Sosok itu terhuyung-huyung selama beberapa langkah sebelum dia bisa memantapkan kiprahnya. Black One. Dia memberi hormat Black One dengan hormat. White 13. Kau juga keluar. Black One mengerutkan kening. Bakat dan kekuatan White 13 dianggap sebagai tiga teratas di antara kelompok pejuang putih misi ini. Dia tidak menyangka bahwa 13 putih akan keluar secepat itu bahkan belum 3 bulan. White 13 dengan tergesa-gesa berbicara. Yang hitam. Sesuatu sedang terjadi di lembah naga. Semua awan naga di langit tiba-tiba menghilang ke satu arah tertentu. Saya menemukan bahwa seluruh lembah naga berputar dengan keras seolah-olah itu akan runtuh tepat ketika saya mulai menjelajahi tempat itu. Selain itu, fluktuasi energi di lembah naga menjadi sangat aneh. Saya bisa melihat celah besar yang muncul di langit jauh. Jadi saya segera memicu mutiara naga dan pergi. Riff. Black One menjadi pucat karena ketakutan. Sangat mungkin bahwa dunia kecil akan berantakan ketika perubahan spasial muncul di dunia kecil. Lembah naga adalah dunia kecil yang sangat penting yang dikendalikan oleh Sekte Tang. Hanya pejuang putih terbaik yang memiliki kesempatan untuk berlatih di lembah naga sehingga Tang Sekte dapat menumbuhkan banyak bakat luar biasa. Runtuhnya dunia kecil akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Tang. Pada saat inilah sosok muncul satu demi satu. Mereka adalah pejuang putih yang meninggalkan lembah naga. Deskripsi semua orang pada umumnya serupa. Beberapa mengatakan bahwa mereka bertarung dengan jiwa naga ketika jiwa naga tiba-tiba berlari dengan liar ke satu arah. Kemudian, seluruh dunia kecil mulai bergetar seolah-olah itu runtuh. Mereka bergegas pergi untuk tetap aman. Black One mulai melakukan head count. Mayoritas pasukannya dikirim. Masing-masing mengikuti giliran mereka dalam urutan kedatangan mereka sekarang. Seorang pria tidak akan berdiri di bawah tembok yang berbahaya. White Fighters semuanya mendapatkan pengetahuan tentang dunia kecil yang mungkin runtuh ketika perubahan drastis terjadi. Faktanya, segala sesuatu di dunia kecil akan berubah menjadi debu ketika runtuh. Secara alami, mereka tidak berani berlama-lama tetapi melarikan diri saat tanda-tanda kehancuran sudah dekat. 28. 29. Satu orang hilang. Si hitam berbicara dengan sedih. Lakukan penghitungan mundur. Mulai dari White One. Ekspresi si hitam berubah setelah beberapa orang menghitung sendiri. White Tree hilang. White Tree tidak ada. Kami telah kehilangan koneksi dengan dunia kecil. Pria tua yang lemah itu terheran-heran ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah. Di puncak gunung, pola cahaya mulai gelap dengan cepat dan kehilangan semua sinarnya. Pandangan Black One berubah. Apakah dunia kecil runtuh? White Tree belum keluar. Dia tahu identitas White Tree sama seperti bagaimana dia menyadari White Seven. White Tree adalah yang terbaik dari Shrek Academy. Selain itu, ia pernah melakukan tindakan keberanian di salah satu pertempuran Tang Sekte. Sekte Tang berbeda dari Star Luo Empire. Siapapun yang mampu memimpin timnya untuk mengalahkan siswa top Monster Academy tentu akan menjadi personil peringkat tinggi di Tang Sek di masa depan asalkan ia berhasil dalam perkembangannya. Jika orang seperti itu gagal, itu akan menjadi kerugian besar bagi Tang Sekte. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Dia hanya bisa menunggu Putih Tujuh untuk bangun sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut. Dai Yuner perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya saat ini. Ketika dia melihat para pejuang di sekitarnya, dia berkedip dan berbalik sebelum duduk. Untuk melindungi identitasnya, Black One telah membantunya mengenakan topeng baru sebelumnya. Brother Tree. Di mana Anda Brother Tree? Panggilnya sebelum dia melompat dengan cepat. Banyak pejuang diam. Ketika mereka mengetahui bahwa lembah naga telah kehilangan hubungannya, mereka mengerti bahwa orang itu mungkin tidak kembali. Ini adalah situasi yang pasti.
Runtuhnya dunia kecil akan memusnahkan semua yang ada di dalamnya bersama-sama. White Seven berdiri segera untuk menemukan Black One sudah menghadapnya. 7 putih. Apa yang terjadi? Bagaimana Anda terpisah dari tiga-tiga? Apa yang dia lakukan? Si hitam bertanya dengan segera. Bab 728. Dai Yuner buru-buru berbicara. Yang hitam. Kami menemukan kuburan naga. Ada bayangan 7 warna yang sangat besar di dalam kuburan naga. Brother Tree mengatakan bahwa itu mungkin jiwa naga dewa naga. Kekuatan naga yang luar biasa itu sangat sombong sehingga aku pingsan segera setelah itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kuburan naga. Banyak pejuang tidak bisa menahan perasaan terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Namun, tatapan mereka segera tumpul karena itu tidak masalah lagi karena lembah naga sudah runtuh. Black One mengerutkan kening tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di mana saudara tiga? Semua orang keluar. Jadi di mana dia? Saya ingin bertanya kepadanya apakah dia mendapatkan tulang jiwa. Dai Yuner berbicara dengan penuh semangat. Mereka benar-benar menemukan kuburan naga. Dia telah kehilangan harapan mendapatkan sepotong tulang jiwa Dragon Clan sendiri tetapi berharap bahwa Tang Wulin akan mendapatkannya sebagai gantinya. Black One terdiam. Apa yang terjadi? Dai Yuner memandang kerumunan dengan bingung. Wajahnya yang bingung segera menunjukkan tanda kelegaan. Saudara tiga belum keluar, kan? Benar. Dia sangat luar biasa, dia akan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Black One menghela nafas lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut. 7 putih. Dunia kecil lembah naga telah kehilangan koneksinya. Sangat mungkin bahwa itu sudah runtuh. Dia lebih suka mengatakan yang sebenarnya sekarang karena lebih baik satu jari dari satu goyangan. Dia bisa merasakan bahwa sang putri tampaknya memiliki perasaan terhadap Tang Wulin. Dai Yuner tertegun sejenak pada awalnya. Segera setelah itu, dia menjerit keras. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia seperti ikan di air di dalam lembah naga. Sebagian besar jiwa naga kagum dengan kekuatan garis keturunannya. Dia adalah favorit di tempat itu. Kami tidak akan berhasil sampai ke kuburan naga tanpa dia. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa tempat itu runtuh? Bagaimana mungkin dia tidak melarikan diri tepat waktu? Jika dia bisa membantu saya keluar dari sana, dia pasti akan percaya diri untuk meninggalkan tempat itu sendiri. Mari kita coba lagi untuk melihat apakah kita dapat terhubung ke dunia kecil Dragon Valley. Pasti ada kesalahan. Black One menggelengkan kepalanya. 7 putih. Tetap tenang. Anda telah belajar tentang dunia kecil sebelumnya. Dan Anda harus memahami apa artinya kehilangan koneksi dengan dunia kecil. Tidak. Ark. Pekikan Dai Yun bergema di seluruh lembah gunung. Tang Wulin perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya setelah periode waktu berlalu. Tubuhnya sangat kesakitan seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak. Perasaan itu sangat sulit dikatakan. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah ketika dia menggunakan tombak naga emasnya untuk menyodok ke jiwa naga. Tepat pada saat itulah dia menyesali tindakannya. Itu adalah energi yang mampu menghanguskan langit dan menutupi bumi yang terpancar dari jiwa naga. Dia tidak berharap untuk menyerap jiwa naga dewa naga sendirian. Saat ini, seluruh tubuhnya sangat kesakitan sehingga dia merasa seperti hancur. Dia mengambil napas dalam-dalam beberapa sebelum dia berhasil mengurangi rasa sakit dengan banyak usaha. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya dan terkejut. Dia heran menemukan bahwa tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya. Tetapi ada banyak air mata yang padat dan halus di kulitnya seolah-olah tubuhnya telah meledak. Air mata sudah membentuk keropeng tetapi tampak lebih menakutkan. Keropeng itu dalam pola silang yang membentuk garis-garis bekas luka. Tidak heran dia begitu kesakitan. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Tang Wulin berhasil menenangkan dirinya sebelum dia beristirahat dalam upaya untuk menyeimbangkan energi di tubuhnya. Kekuatan jiwanya masih ditekan tetapi kekuatan garis keturunannya mudah disamakan. Ketika Tang Wulin menyadari aura garis keturunan sekuat gelombang pasang di dalam tubuhnya, dia sedikit terkejut. Energi garis keturunan menggelora naik ke meridiannya dalam sekejap. Meridian, tulang, dan organ dalamnya bersinar dalam warna keemasan cerah yang jauh lebih dalam dari sebelumnya.
Energi garis keturunan yang kuat beredar dan menghilangkan rasa sakit di tubuhnya sekaligus. Banjir kekuatan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya sampai ia mati rasa. Kemudian, dia melihat keropeng yang tebal dan halus mulai mengelupas dan mengungkapkan kulit lembut di bawahnya. Hanya butuh beberapa saat sebelum kulitnya benar-benar sembuh dan seperti baru. Permukaan seluruh tubuhnya terasa seperti dikeraskan dengan enamel yang berada di luar halus dan tampak dibasahi dengan sedikit kilau. Apa? Tang Hulin mengerahkan kekuatannya sedikit ketika tubuhnya melayang dalam posisi berbaring datar. Dia berjungkir balik dan berdiri tegak. Benar-benar perasaan potensi yang luar biasa. Hah? Di mana jiwa naga Dewa Naga? Di mana Yuner? Dai Yuner menghilang pada saat yang sama jiwa naga Dewa Naga yang sangat besar menghilang meninggalkan lembah pegunungan yang sepi. Bahkan fluktuasi tipe naga yang intens yang dia rasakan sebelumnya dan perasaan dipanggil hilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi di sini? Tang Hulin menatap dengan bingung di sekelilingnya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba. Dia hanya bisa merasakan secara samar bahwa sesuatu terjadi ketika dia tidak sadar. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah merenungkan beberapa saat, Tang Hulin punya ide. Dia melepaskan aura garis keturunannya hanya untuk menatap dengan bingung ketika 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya. 4 cincin jiwa. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja menembus segel Raja Naga Emas ke-6 baru-baru ini. Belum lagi cincin jiwa ketiga yang dia raih baru-baru ini. Bagaimana dia mendapatkan yang keempat? Dia buru-buru menggunakan penglihatan batinnya untuk melihat segel Raja Naga Emasnya hanya untuk menemukan bahwa 2 lapisan hilang dari segel. Dia ngeri. Ada total 18 segel. Tetapi sekarang hanya ada 10 lapisan yang tersisa. 8 segel pertama telah menghilang. Apakah itu jiwa naga Dewa Naga? Apakah kekuatannya yang membantu saya menembus 2 segel secara berurutan? Tang Hulin merasa bingung apakah harus tertawa atau menangis. Tentu saja, itu adalah hal yang baik bahwa kekuatannya meningkat. Namun, dia baru berusia 15 tahun. Dan dia sudah merusak 8 segel. Apa yang akan terjadi di masa depan? Dia masih bisa mengingat rasa sakit yang dia rasakan ketika dia menembus segel ke-6. Sepertinya baru kemarin. Dia tidak tahu bagaimana dia memecahkan segel ke-7 dan ke-8. Tetapi menilai dari kondisi kulitnya yang robek, prosesnya akan menakutkan dan berbahaya. Dia berusaha menghubungi Old Tang tetapi dia tidak mendengar apapun darinya. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Di masa depan, dia harus menghadapi segel ke-9 secara langsung. Dia tidak tahu kapan itu akan terjadi karena tidak ada yang bisa memberinya jawaban saat ini. Setelah tercengang sejenak, Tang Hulin merasa lega. Bagaimanapun, itu sudah terjadi. Dan dia tidak bisa menutup kekuatan yang telah dia peroleh. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia akan melanjutkan tanpa rencana maka lebih baik baginya untuk bekerja keras mengangkat dirinya sendiri daripada menyesali kesalahan masa lalu. Dia berpikir bahwa akan lebih mudah baginya untuk mencapai terobosan ke segel ke-7 di masa depan setelah dia menyerap begitu banyak awan naga dan jiwa naga. Namun dia tidak berharap berada di tepi bahaya sekali lagi. Dia tiba-tiba punya ide untuk melepaskan cakar naga emasnya. Sisik Raja Naga Emas pada tubuh Tang Hulin jelas lebih tebal dan lebih berat setelah dia berhasil menembus segel ke-8. Tekstur email hanya terlihat jelas dari dekat. Itu memiliki cahaya bias yang sangat aneh. Dia menggerakkan cakarnya bergantian saat dia merangkak naik ke puncak lembah gunung. Dia tidak terburu-buru untuk menggunakan mutiara naga untuk meninggalkan tempat ini. Dai Yuner seharusnya tidak dalam bahaya saat ini. Jika dia mati, harus ada mayat. Di sisi lain, jika dia hilang, maka dia akan dikirim keluar ketika mutiara naganya dipicu. Sekarang jiwa naga Dewa Naga sudah pergi. Dia harus meninggalkan tempat ini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tang Hulin masih melihat bentangan tulang naga yang tak terbatas setelah dia merangkak ke permukaan lembah naga. Aura kuat dari klan naga masih tetap dengan tulang. Juga, kesedihan yang pernah menodai emosi Tang Hulin. Tang Hulin butuh beberapa hari untuk sampai ke tepi kuburan naga sebelum dia merangkak ke permukaan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada perubahan di lembah naga. Dan itu akan terkait dengan hilangnya jiwa naga Dewa Naga.
Namun, dia tidak bisa mengatakan apa yang terjadi secara spesifik. Tang Wulin sudah mencapai banyak keuntungan sendiri. Adapun tulang jiwa Dragon Clan, dia tertarik sebelum dia datang. Tetapi dia tidak ingin menemukan tulang jiwa dari kerangka itu saat ini. Apakah sudah waktunya untuk pergi? Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa dia peroleh lagi. Jadi sudah waktunya baginya untuk pergi. Namun, Tang Wulin merasa hatinya terbebani oleh batu sejak dia memasuki kuburan naga. Golden Dragon King Bloodline menjadikannya seperti sekarang ini. Jika legenda itu benar, Raja Naga Emas adalah setengah dari Dewa Naga. Jika itu masalahnya, dia akan dianggap sebagai bagian dari klan naga. Dia benar-benar merasa gelisah dalam hatinya saat dia menyaksikan tanpa daya pada banyak tulang Dragon Clan yang tersebar di seluruh hutan belantara. Setiap kali dia terlibat dengan jiwa-jiwa bela diri dan pertempuran yang terkait dengan klan naga, Golden Dragon King Bloodline selalu menjadi kontributor penting untuk kemenangannya atas musuh. Justru kekuatan garis keturunan inilah yang memungkinkan dia mengambil satu langkah pada satu waktu hingga hari ini. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan kultivasinya. Bab 729. Garis keturunan naga klan membuatnya. Sebagai imbalannya, dia harus melakukan sesuatu untuk klan naga juga. Setidaknya, itu adalah bentuk pembersihan dan kultivasi terbaik untuk jiwanya. Tang Wulin tidak ragu lagi pada saat ini saat ia menggunakan cakar naga emasnya untuk menggali lubang di tepi lembah kuburan naga. Tidak diragukan lagi, dia sedang menggali lubang. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan jiwa, sepasang cakar naga emasnya sangat tajam. Kakinya menginjak ke bawah dengan naga Sakes the Earth untuk membuat lubang besar di tanah. Menggerakkan tubuhnya, ia meluncurkan teknik Tangsek. Dengan kecepatan dan kelincahan trek Ghost Shadow membelah dan tangan giok misterius. Selain cakar naga emas, ia menjadi penggali hebat sementara controlling crane capturing dragon membantu mendorong tanah menjauh. Hanya butuh beberapa jam baginya untuk menggali lubang besar. Kemudian, dia menempatkan kerangka naga yang paling dekat dengannya dengan hati-hati ke dalam lubang besar. Akan jauh lebih mudah untuk hanya menumpuk tulang ke dalam lubang. Namun, untuk mempertahankan seluruh bentuk kerangka naga, dia harus ekstra hati-hati dalam menyatukan tulang naga. Dia menghabiskan sepanjang hari untuk mengubur kerangka naga pertama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasakan aura suram di tubuhnya memudar ketika kerangka pertama dimakamkan di tanah. Bahkan fluktuasi energi pada kerangka naga melemah banyak setelah penguburan. Rasa prestasi muncul secara spontan ketika dia selesai mengubur kerangka naga pertama. Meskipun masih ada kerangka tak terbatas yang tersisa, Tang Wulin tidak bisa lebih ditentukan dari sebelumnya. Dia menghabiskan sepanjang hari untuk mengubur kerangka naga asli yang agak kecil. Jelas bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengubur kerangka berikutnya. Sulit untuk memperkirakan berapa banyak waktu yang dia butuhkan secara spesifik. Tetapi Tang Wulin telah memutuskan untuk melanjutkan. Tentu saja, dia akan menyelesaikan tugas seperti bagaimana dia bertekad. Pada awalnya, untuk menjadi guru jiwa. Dia lupa tentang waktu dan mulai menjalani idenya untuk mengubur naga dengan menggunakan Golden Dragon Swords to the Heaven dan Golden Dragon Sakes the Earth sebagai alat bantu. Secara bertahap, Tang Wulin merampingkan kedua keterampilan ini. Jika dia menusuk tanah dengan tombak naga emas, dan kemudian melepaskan naga emas mengguncang bumi melalui tombak naga emasnya, dia bisa membuat lubang yang lebih besar. Metode yang dia gunakan untuk mentransmisikan kekuatan garis keturunannya ketika dia melepaskannya menjadi sangat diperlukan baginya. Dengan demikian, ia mulai menumbuhkan dua keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri ini tanpa menyadarinya. Fluktuasi energi tipe naga yang padat memandu energi asal dunia kecil untuk berakumulasi di dalam kuburan naga secara alami. Tang Wulin menyaksikan sendiri bagaimana jiwa naga muncul. Pada hari ketujuh, energi asal tiba-tiba melonjak hebat di sebelah kerangka naga besar sejak ia mulai mengubur tulang-tulangnya. Kemudian, jiwa naga perlahan muncul. Energi terkondensasi selama 2 jam sebelum jiwa naga-naga yang sebenarnya muncul. Yang mengejutkan Tang Wulin adalah jiwa naga-naga yang asli berlari ke arahnya segera setelah itu muncul. Kemudian,
Itu berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu menjadi Tang Wulin sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Satu-satunya kekhawatiran Tang Wulin adalah apakah makanannya bisa bertahan sampai dia selesai mengubur semua tulang naga. Meskipun itu niatnya, dia tidak akan mati kelaparan karenanya. Jadi, dia siap untuk berhenti ketika dia kehabisan makanan. Meskipun demikian, energi asal yang padat dan makanan dari aura naga asli lebih bergizi daripada makanan lainnya. Oleh karena itu, Tang Wulin mampu bertahan 1 hari lagi tanpa makanan. Tiba-tiba, Tang Wulin berbicara keras ketika dia melihat bentangan besar tulang naga. Kalian semua memiliki kesadaran, kan? Tiba-tiba dia menyadari bahwa tulang naga ini harus memiliki kesadaran. Jika tidak, mereka tidak akan memadatkan jiwa naga dan menyatu ke dalam tubuhnya. Mereka membantunya yang berarti bahwa mereka setuju untuk tindakannya mengubur mereka sehingga mereka bisa beristirahat dengan tenang. Dia sekarang lebih percaya diri dan tekad untuk melanjutkan tugasnya. Jika kalian semua mengizinkanku untuk menguburmu sehingga kamu bisa beristirahat dengan tenang, tolong bantu aku untuk mengembunkan energi sesekali. Saya dapat mempertahankan diri saya terus-menerus jika Anda melakukannya. Jangan khawatir. Aku bersumpah di hadapanmu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sampai kalian semua terkubur dalam damai. Serangkaian fluktuasi energi ringan tampaknya dihasilkan dari seluruh lembah kuburan naga ketika Tang Wulin selesai berbicara. Selain itu adalah fluktuasi gembira bukannya aura suram awal. Warna pucat mengerikan dari potongan-potongan tulang jiwa telah berubah sebening kristal. Mereka gembira. Mereka gembira tentang apa yang saya lakukan. Tang Wulin tersenyum puas. Dia menyeka keringat di dahinya dan tetap diam melanjutkan aktivitas membosankan mengubur tulang. Sementara kerangka naga klan dimakamkan, pengetahuan Tang Wulin tentang berbagai jenis kerangka naga nyata meningkat. Kemudian, dia tidak perlu membuat perbandingan untuk mengidentifikasi jenis naga. Dia kemudian bisa menempatkan kerangka ke dalam lubang yang dia gali sesuai tanpa membuat kesalahan. Tang Wulin tidak menyadari berapa lama dia tinggal di tempat itu karena tidak ada pencatat waktu. Jiwa naga-naga sejati akan terkondensasi setiap hari sebelum bergabung ke tubuhnya untuk rezeki. Tang Wulin menghabiskan seluruh waktunya menggali lubang dan mengubur tulang kecuali ketika dia memiliki 8 jam meditasi dan istirahat. Prosesnya tidak diragukan lagi membosankan. Tetapi Tang Wulin berasal dari latar belakang penempaan sehingga ia terbiasa dengan kebosanan. Dia tidak memperhatikan aura klan naga di tubuhnya menjadi lebih tebal dengan berlalunya setiap hari. Aura suram di kuburan Dragon Clan semakin lemah setelah penguburan tulang naga. Tang Wulin menjadi semakin santai meskipun dia bekerja keras terus-menerus. Tang Wulin melihat banyak tulang jiwa klan naga yang berada di hampir setiap kerangka naga raksasa. Itu mudah dibedakan karena setiap potongan tulang yang tidak putih pastinya adalah tulang jiwa. Itu pantas disebut dunia naga asli karena setiap jenis kerangka naga tersedia. Terlepas dari ketersediaannya, Tang Wulin tidak mengambil tulang jiwa untuk dirinya sendiri. Itu adalah kemalangan bagi naga sejati ini untuk menderita bencana seperti itu. Bagaimana dia bisa menghilangkan tulang jiwa mereka? Tang Wulin mengulangi tindakan membosankan yang sama setiap hari dengan emosi yang begitu kuat menarik hatinya. Tempat yang awalnya penuh dengan tulang naga akhirnya menjadi bebas dari mereka seiring berjalannya waktu. Kita tidak bisa menunggu lagi. Korps diplomatik akan segera berangkat. Kami telah memberitahu Tang Sekte. Jika Tang Wulin ditemukan, maka Tang Sekte akan mencari cara untuk membawanya kembali. Sudah setahun penuh sejak mereka datang ke Star Luo Kontinen. Pasukan Shrek Academy telah mengikuti Korps Diplomatik Douluo Kontinen di sejumlah misi selama setahun terakhir. Pertama, mereka diserang oleh pemberontakan kerangka hijau. Kemudian mereka berpartisipasi dalam kompetisi elit muda Master Jiwa tingkat tinggi muda. Dan akhirnya, mereka melakukan perjalanan ke seluruh benua. Mereka telah belajar banyak dari perjalanan bintang Luo benua di mana sebagian besar pengetahuan yang mereka peroleh tidak tersedia di benua Douluo. Jika bukan karena menghilangnya Tang Wulin, perjalanan korps diplomatik akan benar-benar sempurna. Sedihnya, Tang Wulin menghilang sejak dia berpisah dengan mereka.
Wu Zhangkong membawa kabar buruk dari Tang Sekte bahwa Tang Wulin menghilang dalam misi ke dunia kecil yang kehilangan koneksi dengan bintang Luo benua. Ini hanya bisa berarti mereka mungkin kehilangan kapten mereka untuk selamanya. Pasukan Shrek tidak percaya ketika mereka menerima berita itu. Sungguh tak terpikirkan bahwa kapten mereka telah menghilang. Meskipun demikian, mereka tidak punya pilihan selain mengakui ini adalah kebenaran yang sulit setelah konfirmasi tepat dari Tang Sekte. Tang Wulin benar-benar menghilang. Atau bisa dikatakan bahwa dia telah jatuh. Anak-anak berusia 15 atau 16 tahun ini baru menyadari bahwa kehidupan manusia bisa begitu rapuh. Korps diplomatik benua Douluo seharusnya pergi sebulan yang lalu. Namun, Penatua Kai, sebagai pemimpin Akademi Shrek, mengusulkan untuk menunggu beberapa saat lagi sehingga dia dapat berdiskusi dengan Tang Sekte untuk mencari cara untuk menemukan dunia kecil yang hilang. Bab 730. Namun, bahkan Sekte Tang yang kuat tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi situasi di dunia kecil karena perubahan sifat ruang waktu dari wilayah itu. Itu sudah merupakan tindakan yang mengesankan bagi mereka untuk memanfaatkan dunia kecil. Jadi bagaimana mereka bisa mencari dunia kecil yang jatuh saat itu? Namun, sebulan masih sia-sia dan mereka harus kembali hari ini. Gu Yue berdiri diam di haluan kapal saat dia melihat ke kejauhan. Sejak Tang Wulin berpisah dengan kelompok itu, dia tenggelam dalam keheningan yang mendalam. Dia bahkan lebih tenang setelah menemukan hilangnya Tang Wulin. Sampai-sampai dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun sepanjang hari. Meskipun semua orang memiliki hati yang gelisah, mereka benar-benar tidak berdaya ketika datang ke dunia kecil yang hilang. Sama sekali tidak ada cara untuk menemukannya. Dia kucing dengan 9 nyawa. Kapten akan baik-baik saja. Yue Zhenyu menghela nafas saat berbicara. Su Xiaoyan cemberut bibirnya. Kita seharusnya tidak datang dalam perjalanan ini jika kita tahu itu akan sangat buruk. Yuanen Yehui menghela nafas sebelum berbicara. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Dia sudah hilang. Saya tidak mengerti mengapa dia meninggalkan kami pada awalnya dan menolak untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan kami. Pada saat itu, tatapan semua orang jatuh pada Gu Yue bersamaan. Meskipun mereka tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, mereka secara kasar dapat menebak bahwa kepergian Tang Wulin terkait dengan Gu Yue. Hanya karena mereka berdua menjaga diri mereka sendiri sehingga orang lain tetap menebak. Xie tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Gu Yue. Hei, Tang Wulin telah lama hilang. Bukankah kamu bahkan sedikit cemas? Gu Yue melihat ke arahnya ketika dia tiba-tiba berbicara. Dia akan baik-baik saja. Mata Xie memerah ketika Gu Yue mengatakan itu. Apa maksudmu dia akan baik-baik saja? Dia telah lama hilang. Apa yang Anda lakukan selain menjaga diri sendiri? Anda bahkan nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kita semua telah melakukan yang terbaik untuk mencarinya. Namun, Anda begitu diam sehingga Anda bahkan tidak mengatakan apa-apa. Tidak seperti ini ketika kita masih di akademi. Mengapa Anda berubah menjadi ini? Sudah cukup. Yuanen Yehui menarik lengan Xie. Meskipun dia agak impulsif, dia pasti berhasil menyuarakan beberapa pemikiran teman mereka. Gu Yue benar-benar berubah sejak mereka tiba di Star Luo kontinen. Aku akan menunggu dia kembali ke Shrek. Gu Yue tampak benar-benar tidak terpengaruh oleh kata-kata Xie saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Huf. Pada saat yang tepat ini, Tang Wulin terengah-engah. Tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Seluruh kuburan Dragon Clan sekarang kosong dan luas. Hanya ada satu kerangka terakhir yang terbentang di depannya. Itu juga yang terbesar di antara semua kerangka naga sejati yang menjadi milik Raja Naga Gunung. Mountain Dragon King tidak hanya besar dalam volume keseluruhannya, tetapi setiap bagian dari tulangnya juga merupakan yang terbesar di antara sisanya dalam ukuran. Kerangka kepadatan tinggi memiliki tekstur yang tak terlukiskan. Rasanya berat, padat, dan seolah-olah setiap bagian adalah gunung atau sungai. Tang Wulin membongkar kerangkanya dengan susah payah dan menghabiskan setidaknya selusin kali lebih lama dari yang dia butuhkan untuk tulang naga sejati yang biasa sebelum dia berhasil menempatkan tulang ke dalam lubang yang dalam yang telah dia gali. Itu adalah lubang sedalam 1000 meter. Setelah menggali lubang, dia kehilangan jejak berapa lama dia membuat lubang itu begitu dalam.
Keterampilan jiwa yang ia ciptakan dan orang-orang dari garis keturunannya digunakan ribuan. Bahkan mungkin puluhan ribu kali sejak ia mulai mengubur tulang-tulangnya. Pada titik waktu ini, sudah menjadi sifat kedua bagi tubuhnya. Selamat tinggal. Akhirnya aku pergi ketika sudah selesai menguburmu. Tang Wulin memandangi kerangka Raja Naga Gunung dan tersenyum. Kemudian, dia mulai mendorong tanah di sekitarnya ke dalam lubang raksasa. Ya, ini adalah dorongan terakhir. Setelah dia menyelesaikan penguburan kerangka Raja Naga Gunung, sumpahnya akan lengkap. Aura suram di dalam kuburan Dragon Clan sudah menghilang. Tang Wulin membuat beberapa perubahan pada sisi batu nisan dengan menanam tanaman kecil di sampingnya. Setelah menanam mereka tampaknya tumbuh sangat baik dan mereka menambahkan sentuhan hijau bersama dengan sumber kehidupan ke kuburan Dragon Clan. Sebuah bola cahaya kuning terkondensasi oleh sisi Mountain Dragon King. Jiwa naga lain muncul persis seperti sehari sebelum ia berlari ke Tang Wulin sekali lagi. Jiwa naga masih seperti manusia. Itu masih memiliki ketinggian lebih dari 30 meter meskipun hanya memiliki 10% dari kekuatan Raja Naga Gunung. Itu tidak memiliki sayap sehingga tampak sedikit canggung saat merangkak keluar dari lubang. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Aku sudah memberitahumu sejak kemarin bahwa tidak perlu untuk itu. Simpan energi untuk diri sendiri. Aku bisa pergi ketika aku selesai menguburmu. Jiwa naga Humongous tiba di depan wajah Tang Wulin. Itu tidak membuka mulutnya tetapi matanya yang dalam dipenuhi dengan cahaya kecerdasan. Kaki belakangnya mulai menekuk saat perlahan berlutut di depan Tang Wulin. Jiwa naga menurunkan kepalanya dan mengusap kepalanya yang lembek ke tubuhnya. Kemudian, aliran cahaya kuning langsung mulai melonjak ke tubuh Tang Wulin seperti segerombolan lebah. Jiwa naga yang terbentuk dari Raja Naga Gunung adalah yang terpadat di antara tulang-tulang naga lainnya. Tang Wulin tidak akan kelaparan atau merasa haus selama 7 hari dan malam berikutnya setelah menyerap jiwa naganya hanya sekali. Tubuhnya terasa kembung sekali lagi dan tanah di sekitarnya tampak seperti mereka ditarik ke dalam lubang raksasa atas kemauan mereka sendiri. Tang Wulin tersenyum. Itu telah membuktikan dirinya sebagai Raja Naga Gunung. Bahkan sisa-sisa yang tersisa di kerangkanya mampu melakukan kekuatan seperti itu. Lubang raksasa secara bertahap diisi sementara tubuh besar Raja Naga Gunung secara bertahap menghilang dan dengan itu, naga terakhir dimakamkan. Jiwa naga Raja Naga Gunung berangsur-angsur pudar juga sementara energinya terus diserap ke dalam tubuh Tang Wulin. Tang Wulin tiba-tiba menghela nafas dengan lembut karena dia melihat tulang tembus pandang yang secara bertahap muncul dalam jiwa Raja Naga Gunung yang secara bertahap memudar. Tulang itu tampak agak aneh dengan lekukan tak berujung di permukaannya bersama dengan cahaya lembut yang membuatnya sangat menyilaukan. Ini, tulang jiwa. Hei, kamu telah meninggalkan sepotong tulangmu sendiri. Saya akan menguburnya nanti. Tang Wulin buru-buru berbicara ke lubang raksasa yang secara bertahap diisi. Namun, jiwa Raja Naga Gunung yang hampir pudar menggelengkan kepalanya ke arahnya. Itu mengangkat cakar depannya dan mengarahkannya ke arahnya. Kemudian, itu menunjuk ke arah dirinya sekali lagi sebelum mengangguk padanya. Tang Wulin bertanya dengan heran. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin memberikannya kepada saya? Raja Naga Gunung mengangguk. Tang Wulin bisa melihat kebaikan intens dan ekstrim di matanya. Suara mendesing. Tulang jiwa sejernih kristal yang berkilauan dengan cahaya menyilaukan terbang ke Tang Wulin. Dia tidak berhasil bereaksi ketika melonjak ke dalam tubuhnya mengikuti energi jiwa naga. Dalam sepersekian detik, Tang Wulin hanya bisa merasakan tubuhnya berubah berat saat ia secara tidak sadar duduk di tanah. Seluruh tubuhnya sekarang terasa beku. Dan satu-satunya yang dia rasakan adalah seolah-olah dia telah berubah menjadi gunung. Sebuah gunung yang terhubung ke tanah dengan gelombang energi tak berujung melonjak ke arahnya dari segala arah sebelum mereka menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia sepertinya mendengar naga raksasa bersorak dengan raungan naga riang dari bawah tanah. Seolah-olah mereka berterima kasih atas perbuatannya. Kemuraman itu sekarang hilang karena mereka akhirnya menemukan rumah yang benar-benar milik mereka. Tang Wulin tersenyum. Ya, mereka sekarang beristirahat dengan tenang di tempat yang sunyi. Akhirnya memungkinkan mereka untuk beristirahat setelah kematian mereka terlepas dari bagaimana mereka ketika mereka masih hidup.
Mereka akhirnya bisa menganggap hamparan tanah ini sebagai rumah mereka. Dia berharap tidak ada lagi yang akan datang dan mengganggu mereka di masa depan. Tang Hulin mengerutkan bibirnya dengan senyum lembut di wajahnya. Teman-temanku, aku tidak yakin bagaimana aku harus berbicara dengan kalian semua. Saya telah menghabiskan waktu ini bersama dengan Anda dan meskipun saya telah melakukan hal yang sama setiap hari, saya tidak pernah merasakan momen yang membosankan untuk beberapa alasan. Saya dapat merasakan fluktuasi emosional yang memancar dari setiap orang di antara Anda dan saya dapat merasakan kesenangan, kemarahan, kesedihan, dan sukacita Anda. Terima kasih telah menemaniku. Meskipun saya tidak tahu berapa lama saya berada di sini, saya tidak akan pernah menyesalinya. Saat ini, aku akan mengingat sisa hidupku. Bersambung.